Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Herianto Saputra. Pada video kali ini, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu kita akan mencoba switch alert yang ada pada admin LTA. Kita coba pasangkan di halaman login. Kemudian kita coba ketika kita inputkan username dan passwordnya. Apabila username dan passwordnya tidak terdapat pada database, maka nanti akan muncul notifikasi berupa alert ya, peringatan yang isinya misalkan username dan password Anda tidak terdaftar ya, misalkan seperti itu. Baik, kita coba langsung kita jalankan SAM-nya terlebih dahulu ya, pastikan terutama web server Apache-nya sudah berjalan. Selanjutnya coba kita buka browser localhost si kampus. Oke, ini tampilan login yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Apabila kita menginputkan username dan password, misalkan saya ketikkan coba, kemudian passwordnya 123, kemudian saya klik login, maka di sini belum ada notifikasi atau peringatan apa-apa ya, karena tadi yang saya inputkan adalah username dan password yang tidak terdapat pada database. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita buka file autentifikasi yang kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu di local disk C. Bagi yang menggunakan SAM, bisa masuk ke folder SAM, kemudian htdoc, dan masuk ke folder si kampusnya. Pada folder conf pertemuan sebelumnya kita buat file autentifikasi ya. Nah, pada file ini sebenarnya kita hanya cukup menambahkan sedikit parameter ya. Kita tambahkan file index.php-nya. Kemudian kita tambahkan parameter di sini. Kita bisa gunakan bebas ya nama parameternya. Di sini saya gunakan misalkan error gitu aja ya. Sama dengan 1. Artinya di sini kita menggunakan get error yang nilainya sama dengan 1 gitu ya. Jadi nanti kita coba langsung ke halaman login, kemudian kita inputkan username dan passwordnya yang tidak ada pada database. Kita coba asal saja, kemudian kita klik login. Kita lihat pada halaman URL sini kita sudah dapatkan untuk get errornya sama dengan 1 ya. Untuk get error sama dengan 1 ini yang nanti kita akan jadikan sebagai parameter untuk menampilkan notifikasi dengan switch alert. Kemudian kita ke file index.php-nya, kita buka filenya, kemudian kita coba tambahkan logic if else-nya di sini. Kita tambahkan di atas tag body saja. Kita buat variabel terlebih dahulu, misalkan variabel x sama dengan get error. Kemudian untuk logic if else-nya, jika variabel x ini sama dengan 1, maka dia akan muncul notifikasinya. Kita gunakan JavaScript biasa dulu. Notifikasinya misalkan login gagal gitu ya. Login gagal. Jika tidak, else, kita echo kosong saja. Kemudian kita coba ke halaman login ya. Kita coba dulu, kita masukkan username yang asal yang tidak terdapat pada database. Ada muncul pesan error di line 25. Kita lihat dulu ya. Di line 25, oh kita belum tutup PHP-nya.
Baik, kita save, kita kembali, kita refresh. Oke, login gagal. Kita coba lagi, 1 2 3. Oke, sudah muncul notifikasinya login gagal. Dan kembali ke halaman semula. Nah, apabila halaman form login ini di posisi pertama kali diakses, yaitu ketika get errornya belum memiliki nilai ya, biasanya nanti di sini akan muncul pesan warning ya, karena posisi getnya kita belum punya nilai gitu ya. Contohnya misalkan kita hapus dulu untuk nilai get errornya. Nah, seperti ini akan muncul warning undefined array key. Nah, untuk itu kita tambahkan sedikit script di sini. Kita tambahkan iset seperti ini. Kita save, kita kembali ke halaman login, kita refresh. Nah, pesan warningnya sudah hilang. Jadi iset itu berfungsi untuk apabila nilai get errornya belum ada nilainya gitu ya. Jadi kita gunakan iset di sini. Namun untuk penggunaan iset di posisi ini sebenarnya belum tepat. Nanti kita perbaiki lagi di script berikutnya. Untuk langkah berikutnya, kita akan coba masuk ke halaman dashboard. Kita coba kita inputkan username dan password yang benar yang terdapat pada database. Kemudian kita menuju ke halaman Suite Alert. Kita lihat, kita akan menggunakan notifikasi launch warning tools yang ini ya. Kita lihat di sini untuk file modals.html-nya terdapat di directory si kampus, kemudian app, page, UI, kemudian filenya modals.html. Kita menuju ke filenya app, page, UI, modals.html. Kita copy, kita kembali ke directory si kampus, kita pastekan di posisi yang sama dengan file index.php. Oke, setelah itu coba kita akses dari sini. Kita ganti saja URL-nya, kita langsung ketikkan modals.html. Kita lihat di sini ada link yang terputus ya untuk library CSS dan JavaScript-nya. Untuk itu kita coba buka file modals bootstrap-nya. Kita buka file modals.html-nya. Kita lihat di sini ada link yang terputus. Untuk itu kita coba buka file modals.html-nya. Nah, untuk referensinya kita rubah ya. Untuk referensinya untuk hyperlink referensinya kita rubah, yang awalnya masuk ke directory. Untuk hyperlink referensi kita akan rubah ya, kita sesuaikan dari file modals.html, kemudian masuk ke satu directory, kemudian bisa langsung ke plugins. Untuk itu kita lihat, kita hanya masuk ke satu directory app, kemudian langsung menuju ke plugins. Berarti di sini kita sesuaikan app/plugins. Kita bisa copy dan replace saja langsung. Kita coba replace satu dulu.
Oke, coba replace all, kita save, kita kembali ke halaman modals.html ya. Coba kita refresh. Oke, sudah masuk ya. Oke, sudah, linknya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan pindahkan link suite alertnya dari file modal.html yaitu untuk link CSS suite alertnya. Kita copy, kemudian kita ke file index.php nya, kita simpan di sini di paling bawah, kita save, kemudian kita kembali ke file modal.html nya. Kemudian kita copy untuk suite alert JavaScript-nya. Kita copy, kemudian kita ke file index.php lagi. Kemudian kita paste di sini. Save. Selanjutnya kita pindahkan logic untuk notifikasinya, kita cut. Kita pindahkan di bawah link JavaScript-nya. Misalkan kita simpan di bawah tag penutup body di sini. Kenapa dipindahkan? Karena dia harus berada di bawah link dari JavaScript suite alertnya ya. Kemudian selanjutnya kita ke file modals.html. Kita cari logic, kita cari script untuk notifikasi warningnya. Kita copy di sini. Cukup sampai sini saja, 1 2 3 4 baris saja, karena kita tidak menggunakan untuk click function ya. Kita copy, kemudian kita kembali ke file indexnya, kita pastekan di sini. Kemudian satu lagi yang perlu di copy adalah untuk variabel toSnya. Kita copy, kita paste di sini ya. Kita coba save, kemudian kita ke halaman login. Kita coba ke halaman login, kemudian kita coba inputkan username yang salah, yang tidak terdapat pada database. Yang tidak terdapat pada database, kita klik login. Ada kesalahan, coba kita kembali ke scriptnya. Kita lihat scriptnya ternyata ada yang kurang. Karena suite alert ini menggunakan JavaScript, maka kita harus menambahkan tag script terlebih dahulu. Script, kemudian tag script penutupnya. Oke, kita save, kita kembali ke login ya, kita refresh. Nah, ini udah muncul untuk notifikasinya. Kita coba menginputkan username dan passwordnya. Kita klik login, kita lihat alertnya sudah muncul. Kita kembali ke scriptnya. Kita bisa ganti untuk titelnya di sini. Kita ganti misalkan login gagal. Kita klik lagi, login gagal. Sebenarnya di sini kita bisa modifikasi untuk posisinya. Yang awalnya top N, misalkan kita ganti dengan center N. Kita coba dulu. Kita
kembali ke script, kita ganti center top. Kita klik. Nah, maka dia notifikasinya akan berada di tengah menu input login ya. Selanjutnya kita bisa sesuaikan apabila username dan passwordnya kosong, kita gunakan pesan notifikasi yang lain. Misalkan di sini kita tambahkan dulu untuk else if sama dengan 2. Nah, untuk else if sama dengan 2 ini untuk yang username dan passwordnya kosong, maka titelnya kita ganti silahkan inputkan username dan password. Save. Untuk yang login gagal, untuk ikonnya kita ganti error. Oke. Kemudian untuk kondisi variabel x sama dengan 2, kita juga harus buka file autentikasinya. Kita tambahkan kondisi di sini, copy, paste untuk else if, misalkan untuk variabel username sama dengan kosong, bisa menggunakan or atau and, silakan. Seperti ini. Nah, untuk tanda ini adalah tanda OR ya, apabila kondisi username atau passwordnya kosong ya. Kalau jika teman-teman menggunakan tanda N, bisa juga. Kalau seperti ini berarti apabila username dan passwordnya kosong ya. Silahkan disesuaikan oleh teman-teman. Kita save, misalkan saya pakai OR saja, ininya ke get error sama dengan 2. Baik, kita ke halaman login. Kita coba klik login dalam kondisi username dan passwordnya masih belum terisi. Harusnya ketika kita klik login, maka yang muncul adalah notifikasi silahkan inputkan username dan password. Kita coba klik. Kita lihat notifikasi yang muncul adalah login gagal. Untuk itu kita coba lagi, kita cek untuk scriptnya, untuk autentikasi.php-nya. Kita lihat di sini untuk username sama dengan kosong atau password sama dengan kosong. Ini ada yang kurang sedikit, kita tambahkan sama dengannya 2 ya, jadi untuk kondisi maka sama dengannya 2. Kita save. Kemudian untuk file index.php-nya kita periksa lagi. Untuk isetnya kita hapus dulu. Kita save, kita kembali ke form loginnya. Coba kita refresh. Notifikasinya sudah muncul. Coba kita klik login. Ya. Dalam kondisi username dan passwordnya kosong, maka yang muncul adalah notifikasi silahkan inputkan username dan password. Kalau kita isi salah satu, kita klik login, tetap munculnya notifikasi silahkan inputkan username dan password. Begitu juga jika kita menginputkan hanya password saja. Kita klik login, maka yang muncul adalah silahkan inputkan username dan password. Jika kita menginputkan keduanya dengan password yang tidak terdapat pada database, maka yang muncul adalah notifikasinya login gagal. Untuk logiknya sudah betul ya. Untuk logiknya sudah benar. Hanya saja untuk penempatan iset di sini sepertinya memang kurang tepat. Jadi fungsi iset di sini adalah untuk variabel get ketika posisinya belum ada nilainya gitu ya. Jadi kalau kita tanpa iset seperti ini, kosong, kita kembali ke halaman login, kita hapus untuk get errornya, kita
enter, maka dia akan muncul warning undefined array key error gitu ya. Nah, untuk itu, untuk penempatan isetnya kita pindahkan saja. Kita buat if lagi di sini, if iset get gitu ya. Getnya get error. Maka dia akan menjalankan script di bawahnya. Kita tutup di sini. Nah, untuk mempermudah dalam melihat scriptnya, kita bisa tab seperti ini, sehingga kita bisa membedakan if yang di atas dengan if yang di bawahnya. Oke, kita coba lagi. Kita refresh, sudah hilang warningnya. Kita coba username-nya. Oke, sudah betul. Kita coba inputkan username yang terdapat pada database. Coba kita klik login. Ya, sepertinya sudah betul, teman-teman. Demikian tutorial untuk menampilkan switch alert pada halaman login dengan menggunakan template admin LTA. Untuk video berikutnya, kita akan coba menampilkan data yang sudah kita buat dengan menggunakan data table. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.